Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Power Podcast Vital Cirebon. Yeay. Alhamdulillah banget guys. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast terbaru dari Vital Cirebon. Selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru join gitu ya di channel ini. Nah, ini adalah video kelanjutan ya Mbak Kartini. Iya benar, video kelanjutan dari podcast sebelumnya. Emang kemarin gimana Mbak? Menurut Mbak Kartini itu yang kemarin? Kemarin kayaknya udah banyak banget sih. Kemarin kan kita udah bahas online test. Ada 5 ya Mbak Sivia, ada 5 subtes di online test. Ada TKD, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, tes bidang, dan yang kelima adalah Core value. Betul. Guys, mohon maaf banget ya hari ini tuh kita tanpa video gitu ya, karena dadakan banget ya kan. Iya bener banget, ini dadakan banget demi kalian loh. Buat persiapan kalian assessment day ini. Iya, buat siapa tahu bisa jadi bahan belajar tambahan ya. Iya. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama guys, hari ini kita bakal fokus ke assessment day nih. Ada cukup banyak ya Mbak ya, Mbak Kartini Iya ya. cukup banyak. Ada 8 tes di assessment day ini. Cuman kayaknya kali ini kita cukup sampai tes yang ke-6 ya. Karena nanti di online interview sama medical check up, insya Allah akan kita lanjut di video selanjutnya. Iya guys, karena dari nomor 1 sampai nomor 6 aja tuh kayak udah banyak gitu ya. banget, Kayak iya. waktunya tuh udah tersita banyak. Toh pun di untuk tes FHCI juga itu tuh ini ya, apa namanya, di next step Di gak sih? next step. Gitu. Soon ya guys, insya Allah. Oke, kita mungkin langsung aja ke cognitive ability ya. Oke. Jadi guys, seingat kami gitu ya, Iya, waktu seingat GPTP 14 kemarin itu setidaknya ada 4 jenis soal gitu ya di cognitive ability. Ada verbal listening, ada logic arithmetic, ada diagrammatical reasoning, dan yang terakhir ada, loh, kenapa diagram listening juga ya? Salah guys. Harusnya, mohon maaf ya. Sorry guys. Ya namanya aja manusia ya guys Iya, ya. typo dikit lah ya. Apa ya ini ya? Oh, problem. Best test. Oke. Ini no cut ya guys ya, mohon maaf ya. Oke, gimana Mbak Kartini kemarin yang ini, yang cognitive ability, yang khususnya verbal reasoning dulu nih? Nah, iya, kalau seingat kita dulu waktu verbal reasoning itu ada 3 jenis soalnya. Yang pertama ada sinonim, yang kedua ada majemuk, yang ketiga ada semantik. Nah, jadi soalnya itu nanti ada satu kata, misal nih, Nomor 1 misalkan tuh. Iya, misal nomor 1 nih, ada soalnya itu kata terang. Jadi cuma satu kata tok ya Mbak Iya, ya? satu kata tok. Nah, Sama dengan gitu, sama dengan titik-titik. titik-titik. Nah, kita tuh disuruh ngisi nih terang itu sama dengan apa. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan option. Ada A, B, C, D, E gitu ya. Nah, ini tuh ada banyak kata nih. Misal ada jawaban cahaya, atau kilat, atau binar. Nah, pilihan jawaban yang lain itu hampir mirip sebenarnya, cuman dicari jawaban yang ada hubungannya dengan kata yang ditanyakan ini. Nah, kita harus nebak nih, ini itu sinonim atau majemuk atau semantik. Jadi intinya kita harus membaca pilihan jawaban ini dan dihubungkan dengan persoalannya. Kalau ini kan dia itu bisa masuk ke sinonim atau arti sama. Karena di sini tuh soalnya terang, kita bisa jawab cahaya. Nah, biasanya tuh yang B, C, D, E ini kata-kata yang pengecoh ya? Iya, pengecoh lah. Misal apa ya? Benderang mungkin. Iya, benderang. Terus Mungkin bisa Mbak kilat sama binar. Bisa gak sih kayak gitu? Ya intinya pengecoh aja ya. iya. Kilat binar gini. Atau Ya. gelap mungkin.
benderang, gelap, sama binar gitu. Kan slash gitu. Itu ya guys, kurang lebih sih kayak gitu sih. Coba mungkin untuk penjelas tambahan lagi kali ya. Misalkan yang nomor 2 nih guys, misalnya nomor 2 nih ya. Kata yang disajikan itu adalah pintu. Sebenarnya titik-titik gitu kan. Terus ada option A, B, C, D, E gitu kan. Nah, dari sini kita tuh harus, langkah pertama itu kita harus menebak guys. Dari si option ini itu ada, ini tuh hubungan dari pintu ini ke option ini itu tuh apa? Apakah dia sinonim, apakah majemuk atau semantik? Gitu. Kita harus kayak jeli gitu loh. Harus paham apa makna dari sinonim, majemuk sama si semantik. Baru ketika kita paham konsep ini, kita bisa ngejawab sih guys. Misalkan, oh ternyata ada salah satu option, misalkan option A gitu kan. Itu ada kata keluar, rahasia, masuk. Nah, berarti dia itu masuknya ke majemuk. Nah, makna dari majemuk itu sendiri adalah ketika pintu, kata pintu ini digabung dengan kata keluar, itu maknanya sama. Gimana ya? Pintu keluar, pintu rahasia, pintu masuk, maksudnya itu sama-sama pintu gitu loh. Maknanya itu pintu gitu. Pintunya untuk keluar lah, untuk keluar atau untuk masuk. Jadi kayak ya ada makna sama-sama pintu gitu loh. Iya. Ketika kita gabungan ke keluar, rahasia sama masuk tuh tetap objeknya tuh pintu gitu. Gitu guys. Kalau si semantik ini tuh dia ketika kata ini, misalkan kata besar ini digabung dengan kata yang lainnya, itu berbeda nih maknanya. Misalkan kayak besar hati, besar kepala, terus besar mulut, itu kan beda ya. Jadi kita harus jeli nih guys ya. Harus jeli dari option yang ada itu, kita harus bisa menebak dengan benar kira-kira yang yang ditanyakan jawabannya itu tuh apakah sinonim, majemuk, sama semantik kayak gitu guys. Tips and triknya apa mbak untuk cognitive ability untuk verbal listening ini? Kalau untuk tips and triknya ya ini sih, baca optionnya yang ada hubungannya lah, dia itu sinonim atau majemuk atau semantik dengan kata yang ditanyakan. Oke, sama sih, aku lanjut aja ya guys ya. Next. Ini kalau misal ada yang mungkin perlu dikoreksi atau mungkin pengen nanya, bisa drop komen kalian di section komen ya. Oke. Next, cognitive ability adalah di logic arithmetic ya. Ini mohon maaf ya guys ya. Ini problem based test. Oke, seingat kami guys, di logic arithmetic itu soalnya adalah kabataku modelnya. Nah, kabataku itu apa mbak? Kabataku itu kepanjangannya kali bagi tambah kurang. Iya, gimana untuk penjelasannya mbak? Nah, kalau penjelasannya itu jadi ini contoh soalnya misalkan ya guys ya, kita ambil contoh nomor 1. Nah, di nomor 1 ini misalkan ada 9 strip 2, terus ada tanda tanya di sini. Iya. Terus ada strip 18. Enggak ada yang 18 di sini. Iya. Nah, di sini ini kita jadi ini tuh intinya di satu kalimat kali ya? Apa di satu soal itu ada operasinya lah ya. Ada operasinya. Jadi di sini tuh ibaratnya kalau mungkin analogi kalimat gitu ya. Misalkan ini analoginya ada kalimat. Nah, ini ada kalimat gitu kan. Ini ada kata-kata gitu lah. Kata-kata yang dikosongin. Nah, itu yang ditanyakan. Kalian disuruh melengkapi. Iya, tugas kita adalah menyusun kata-kata yang hilang mungkin ya. Kata-kata hilang menjadi satu makna yang berarti gitu. Itu analogi kalau misal kita analogikan ke kalimat gitu. Nah, ini adalah operasi matematika ya mbak ya. Operasi matematika. Kita harus menebak ini tuh kaitannya apa nih gitu kan. Nah, langsung aja ya guys. Tadi kan kita fokus ke sini ya, antara kabataku itu adalah kali bagi tambah sama kurang.
Gitu. Nah, di antara ini nih, bentar, kita ganti warna ya. Nah, di sini tuh kira-kira operasinya apa gitu. Apakah kali, apakah bagi, apakah tambah, atau apakah kurang? Nah, coba ya kita kerjain ya. Kira-kira gimana Mbak ini cara ngerjainnya Mbak? Nah, ini kan ada 3 angka ya. Ada 9, 2, sama 18. Nah, kita coba dari yang kiri dulu. Ada angka 9 sama 2. Kemudian di sebelah ada 18. Kita hubungkan 9 sama 2 biar jadi 18 tuh diapakan? Harus dikali. Jadi kita coba yang garis pertama, tempat yang kosong pertama diisi kali. Kemudian berarti ada satu tempat yang ditanyakan ini, berarti apa nih? Jawabannya bisa 18, sama dengan ya? Sama dengan. Iya. Jadi kalau misal disusun nih jadi satu kalimat utuh, berarti dia itu nanti kayak gini. Kok satu kalimat ya Mbak? Pokoknya bahasanya kayak gitu lah ya. Iya. Satu soal yang lengkap. Ini gini ya guys ya. Iya. Gitu. Begitupun dengan nomor 2, 3, sampai 10 contoh ini. Iya. Nanti ini bisa jadi PR lah ya. Nah, kadang yang ditanyakan itu bisa yang di depan atau di tengah gitu. Ini bisa apa namanya? Yang ditanya ini kan paling belakang ya guys ya. Ini Coba ada yang di depan, tengah, iya. terus ini ada yang di mana nih, di tengah-tengah. Tuh, Iya. jadi bisa semua kemungkinan ada ya Mbak ya. Benar. Gitu. Mungkin itu dulu kali ya. Kita lanjut ya. Oke, next. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, bisa tanya di Kolom komentar. Oke, next. Ada apa Mbak? Next, ini ada diagrammatical reasoning. Nah, di sini sebenarnya ini termasuk soal yang rada susah ya, karena kita harus memutar otak kita gimana caranya, hasilnya tuh gimana sih gitu kan. Nah, apalagi Mbak, sorry. Apalagi Mbak di soal ini pas diagrammatical reasoning tahun kita kemarin tuh, itu 20 soal waktunya cuma 25 menit. Itu benar-benar kayak oh my god, cepet banget. Kalau satu soal dikerjakan 1 menit aja, kita masih sisa 5 menit itu kalau kita bisa ngerjakan satu soal 1 menit ya kan. Iya betul. Ini tuh kayak lebih apa ya, kayak next level sih sebenarnya dari diagrammatical reasoning yang lainnya. Iya. Oke, coba kita kerjain dulu Mbak. Oke, Gimana kita caranya? coba ya. Ini ada soal nih. Ada pola. Kita lihat dari yang atas dulu nih. Yang atas ini ada pola seperti ini. Nah, ini yang sebelah kiri ada bentuk segi 5. Kemudian yang paling kanan ada segi 6 dengan ada garis diagonal. Nah, kita bingung nih. Ini di tengah itu ada 2 tanda. Yang satu tanda panah, yang satu tanda titik. Kita nggak tahu ini diapakan. Oke, kita lanjut ke pola selanjutnya. Nah, pola selanjutnya ada segitiga, kemudian dikasih kali, dan dikasih panah. Nah, ini ada nih yang sama dari yang pola pertama sama yang kedua. Ada panah. Nah, oke, kita cari hubungannya dulu ya. Yang atas, ketika dikasih panah sama titik, dia yang awalnya dari segi 5, dia menjadi segi 6, dan ada diagonal. Nah, kemudian yang bawah, ketika dikasih kali dan panah, dia menjadi segi 4 dan diblok. Berarti apa nih yang sama? Yang sama kan karena keduanya dikasih panah nih. Nah, kedua pola ini, yang atas sama yang bawah, yang sama adalah sisinya ditambah 1. Yang awalnya 5 jadi 6, dan yang kedua adalah 3 menjadi 4. Berarti tanda panah ini artinya adalah dia ditambah 1 sisi atau 1 sudut. Ya, paham ya? Paham. Iya kan? Gitu kan? Nah, sekarang kita bisa tahu nih titik sama kalinya itu apa maksudnya. Karena kalau yang panah ini itu menambah 1 sisi atau 1 sudut, berarti tanda titik adalah dia menambah garis diagonal. Gitu kan? Oke, kita lanjut yang di sini. Yang di sini
dia kan yang panah tadi menambah satu sudut atau satu sisi yang awalnya 3 menjadi 4. Kemudian karena dia ada kali, berarti maknanya yang awalnya kosong jadi diblok, berarti artinya diblok. Berarti X itu Iya. tuh pertanda bahwa proses ngebloknya itu tadi nggak Iya, sih? bener, proses ngebloknya. Nah, kita lanjut ke diagram yang pola yang bawah ini ya. Nah, pola yang bawah ini yang awalnya dari segitiga nih, kosong. segitiga kosong. Kayak hati aku, enggak. Aduh, iklan guys, sorry ya. Canda guys, biar nggak kaku aja. Bentar aku kaku ganti aja warna nih. ya. Nah, awalnya segitiga nih, terus dikasih kali. Yang kali tadi kan maknanya di blok. Nah, kalau ini dapat satu operasi lagi dikasih bintang, dia menjadi segitiga yang diblok dengan dikasih lingkaran di tengah kosong ini, berarti artinya bintang ini adalah diberikan lingkaran kosong di tengah. Oke, kita punya punya 3 operasi, panah, titik, kali, sama segitiga. Bintang, sorry. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ada 2 operasi. Bintang dan tanda panah. Nah, kita cari tuh tadi bintang apa? Bintang adalah nambahin titik. Nah, benar. Kita buat Titik polanya kosong. dulu ya. Kita buat polanya dulu di sini. Nah, kita kasih titik kosong. Aduh, sorry ya, gambarnya jelek. Enggak kok. Ya sekarang tuh yang penting hatinya nggak sih? Aduh. Udah, ini kita udah kasih operasi. Kita udah kasih operasi bintang. Selanjutnya kita kasih operasi. Kita kasih operasi panah. Nah, tadi panah apa Mbak Syifa? Panah itu adalah dia nambah satu sudut ya, berarti yang awalnya 4 jadi berapa? 5 dong. Oke. Gimana ya segi 5? Kayak gini. Oh iya bener gini. Jadi gini deh. Alhamdulillah. Berapa menit ya tadi ya? Aduh, ini satu soal berapa menit? Nah, tipsnya untuk soal kayak gini tuh kita langsung aja lihat soalnya. Kalau soalnya ada operasi kali bintang sama tanda panah, kita nyari nih yang bintang sama tanda panah itu yang mana. Kadang tuh ada soal yang polanya tuh banyak banget. Kadang ada pola yang nggak dibutuhkan di sini. Jadi kita udah lama-lama nyari itu, padahal yang ditanyakan tuh cuman butuh operasi ini sama ini gitu. Jadi kita fokus ke pertanyaannya apa dulu sih Iya, gitu. benar, kita cari nanti di soalnya. Oke. Next ya. Next. Ini kalau misalnya ada yang bingung, jangan lupa komen di bawah. Oke, selanjutnya adalah, nah ini baru bener nih ya. Tadi belum teredit guys. Oke, kita lanjut ya guys. Yang keempat nih, cognitive ability yang keempat. Yaitu adalah problem based test. Nah, terus lah, kok ini kayaknya sama ya kayak yang online test yang dibahas di part 1 yang kemarin. Iya, benar guys. Kalau kalau di problem based test ini dia informasinya itu kalau seingat kami ya guys ya, itu disediakan 4 informasi sama ya kayak yang kemarin ya. Kemarin juga sama-sama 4 informasi gitu. Nah, dari 4 informasi itu, kalau versi cognitive ability seingat kami itu 2 diantaranya itu adalah isu nasional yang up to date ya. Terus 2 sisa lainnya adalah topik yang ada di industri telekomunikasi. Apa sih topik yang sedang happening gitu ya di telekomunikasi? Misalkan tentang 4G atau mungkin apa gitu kan. Nah, teman-teman harus up to date juga, harus update gitu ya terkait informasi-informasi terkait baik itu isu nasional maupun tentang industri telekomunikasi. Kurang lebih kayak gitu guys. Untuk kalau nggak salah sih caranya, cara soal dan cara pengajaannya sama ya kayak yang di online test gitu. Jadi kita diberikan pertanyaan, mungkin mana yang benar, kemudian mana yang salah atau yang kecuali gitu ya.
mana sih informasi-informasi yang termuat dalam bacaan kecuali gitu misalkan gitu. Itu dari problem based test guys, seingat kami kayak gitu ya. Oke, kita next ke berarti udah ya, ini assessment day yang cognitive ability. Iya, sudah. Berarti yang tadi verbal listening udah, arithmetic udah, logic terus dramatikal, diagramatikal sama problem based test. udah kelar ya guys. Kita beralih nih ceritanya. Kita beralih ke digital mindset assessment sama personality test. Oke, yang kedua ini Mbak, gimana nih Mbak ini penjelasannya, gambarannya kayak gimana Mbak? Kalau digital mindset itu, seingat kami ya, itu tuh sebenarnya tujuannya menilai digital mindset dari kita. Karena kita kan ini dalam lingkup Telkom ya, PT Telkom ya, karena yang kemarin kan ini kan berdasarkan DPTP 14 sama 13. Nah, itu gimana mengukur nilai digital mindset kita, karena kita akan terjun di dunia telekomunikasi. Guys, sorry ya guys, ini typo deh. Kok mindset sih? Harusnya mindset kan? Aduh, udah ya guys, maaf ya. Sorry ya guys ya. Ini gitu lah ya, sama lah. Oke. Jadi gitu intinya tujuannya. Contoh soalnya gimana Mbak? Oh ya, kalau contoh soalnya itu biasanya kalau dari yang kemarin nih, itu tuh diberikan 5 pernyataan gitu. Terus tiap pernyataan itu sebenarnya ada poinnya nih, ada poin dari 1 sampai 5 poin. Nah, dari pernyataan itu kita disuruh milih kita itu yang paling sesuai sama kita itu yang mana nih gitu. Nah, tapi sebenarnya dari 5 pilihan itu tuh ada yang nilainya poinnya kecil sampai yang tertinggi. Nah, biasanya yang poinnya tertinggi itu yang digital mindsetnya itu tinggi juga gitu. Misal kita kayak ada suatu informasi nih, nah pilihannya itu kalau ada suatu informasi kita ikut memberikan informasi itu, ikut terjunlah di dalamnya, atau kita hanya sekedar nge-share. Atau ada juga pilihan yang kita cuma membaca nih, ada informasi kita cuma baca. Atau ada juga pilihan yang paling rendah itu biasanya kita nggak peduli sama informasi itu. Jadi kalau bisa kita pilih jawaban, kita pilih pernyataan yang paling menunjukkan sisi atau nilai digital mindset dari kita. Gitu. Oke. Kalau dari Mbak Syifa gimana? Udah cukup sih dari kamu. Ya gitulah intinya pokoknya. Oke, gitu ya guys ya. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke personality test. Nah, kemarin itu guys, personality test yang di GPT 14 itu dia pakai Harrison test. Nah, ini teknisnya gimana? Ini aku sumbernya dari Google ya, guys. Teman-teman bisa kalau kepo mungkin tesnya seperti apa, bisa search di Google. Keywordnya adalah Harrison test gitu. Nah, ini kalau di sini itu ini nih. Perintahnya itu adalah susunlah pernyataan ini 8 ya pernyataannya sesuai dengan yang paling baik menjelaskan tentang diri Anda. Jadi ini ceritanya nih guys, ada ada 8 kondisi gitu ya. Dan teman-teman itu harus ngurutin gitu ya, mana yang paling menjelaskan, yang paling baik menjelaskan tentang diri Anda. Jadi kalian nanti tuh jadi teman-teman tuh bisa narik gitu loh guys, bisa narik. Misalkan nih, misalkan apa ya? Misalkan nih, saya menyukai situasi yang memberikan kesempatan bagi saya untuk berinisiatif. Misalkan ini tuh ketika kalian membaca ini, poin 2 ini itu mewakili diri kalian yang paling baik menjelaskan tentang diri kalian dibanding 7 nilai lainnya, maka yaudah tarik aja dia ke posisi 1.
Iya, biasanya bisa digeser gitu ya Mbak Syura? Iya, bisa digeser gitu. Intinya kayak gitu sih guys. Jadi kalian ngurutin dari 8 poin ini, mana sih yang paling baik menjelaskan tentang diri kalian. teman-teman semuanya. Gitu sih. Ya paham ya? Kalau misalnya tidak paham, bisa selengkapnya bisa cari di Google dah pokoknya deh ya. Ya guys, kita izin next ya. Oh, nih yang terakhir nih. Rangkaian tes yang terakhir adalah FGD. Nah, ini seru nih ya, ini seru nih. Nah, ini pengalaman kemarin di PTP 14 gimana kamu? Di satu ruangan tuh ada berapa nih penilainya, asesornya? Ada berapa orang nih rekan kita yang ikut diskusi? Terus gimana Mbak keberjalanan diskusi gitu? Oke, jadi waktu FGD kemarin itu sebenarnya kita tuh dapat undangan email ternyata di situ tuh banyak banget yang masuk. Aku kira tuh yang dapat FGD ya cuman satu kelompok FGD gitu. Kalau dari pengalaman FGD aku sebelumnya, satu FGD itu biasanya terdiri dari 5 sampai 8 orang lah ya. Nah, ini tuh aku kaget karena awalnya satu room itu di Zoom itu banyak banget. Tapi ternyata itu tuh jadwalnya aja yang bareng gitu. Nanti dipisah-pisah nih grup-grupnya. Nah, kalau nggak salah kemarin itu sekitar berapa ya? 6 berapa apa sampai 8 orang 8, gitu ya? kalau aku kemarin 8. Iya, antara 6 sampai 8 lah ya. Ingatku 8. Ya gitu. Terus untuk penilainya itu 2 orang apa berapa ya? Seingatku kayak yang ngawasin gitu ya, nggak Iya. tahu yang nilai. Aku nggak tahu guys, itu tuh yang nilai. Beliau itu 2 orang ini adalah penilai atau emang pengawas, nggak tahu. Iya, kayaknya penilai dan pengawas sih. Iya mungkin ya. Karena yang menilai kita kan yang hadir di situ sih. Iya. Gitu, ada 2 orang. Terus rekan kita ada 8 orang. Terus apa lagi? Topik yang didiskusikan deh. Iya, benar. Teknis awalnya kayak gimana itu? Dia lebih ke fokus group discussion atau LGD. Iya, LGD. Iya, nah sebenarnya beda sih ya LGD sama FGD. Kalau FGD itu fokus group discussion, jadi biasanya itu ada seorang yang memimpin jalannya diskusi itu. Kalau LGD itu kan leaderless tuh nggak ada pemimpinnya. Nah, itu gimana caranya diskusinya berjalan dengan lancar, menghasilkan suatu kesimpulan gitu tanpa ada yang memimpin. Kalau sepengetahuan aku gitu sih kalau LGD sama FGD. Nah, yang kemarin itu kayaknya LGD ya. Jadi gini, kalau menurut aku ya, jadi di emailnya tuh FGD. Iya. Cuma di waktu group discussionnya itu tiba-tiba tuh penilainya gitu. Kita anggap penilainya lah ya. Penilainya itu tuh langsung mempersilahkan. Iya, langsung mempersilahkan. Berarti kan otomatis berarti ini LGD nih. LGD iya. Gitu sih kemarin aku. Ya gitu. Dan ini fun fact ya guys. Kalau di aku sendiri di grup aku FGD itu dari 8 orang itu yang lulus sampai akhir lolos GPTP itu seingat aku ada 3 orang termasuk aku. Kalau kamu ingat nggak? Aduh, aku lupa sih. Lupa ya? Ini dampak Siapa dari aja? online guys. Iya, dampak online. Jadi mungkin kurang jeli lah ya. Iya, Kurang apa ya? jeli. Kayak bodo amat lah ya mungkin ya. Yang penting gue tampil terbaik tanpa apa ya? Tanpa merugikan orang lain. Tanpa merugikan orang lain. Gitu. Kemarin ngebahas apa sih Mbak di waktu FGD-nya? Nah, kalau waktu FGD kemarin itu Topiknya apa kamu? Seingat aku tuh dikasih topik. Topiknya itu ada kayak suatu case gitu, suatu permasalahan, ada suatu perusahaan gitu, terus lebih ke manajemen kalau nggak salah ya. Terus nanti ada permasalahan pegawainya, masalah jam kerja. Ya kayak gitulah pokoknya intinya ada topik di suatu perusahaan gitu, entah itu masalah manajemen atau apa gitu. Kalau aku kemarin masalah manajemen perusahaannya sih. Nah itu tuh
dikasih case, terus ada beberapa soal. Yang pertama itu masalah apa sih yang yang ada di topik itu, yang ada di bacaan itu gitu. Oh, jadi belum untuk bacaan ya? Jadi iya, ada bacaan gitu. Kita dikasih waktu untuk baca case iya, dulu berarti ya? Sebenarnya ada sih kemarin itu waktu untuk baca. Berapa menit ya? 15 menit gak sih? Iya kayaknya. Iya. Lupa guys. Sekitar 15 menit lah. Nah itu tuh nanti disuruh nyari masalah apa aja yang ada di bacaan itu. Kemudian rekomendasi dari masalah-masalah yang ada. Kemudian potensi resiko dari rekomendasi yang kita berikan. Jadi rekomendasi itu maksudnya kayak solusi nggak sih? Solusi, ya benar, lebih ke solusi. Oke, kalau potensi risiko, oh ya. Ya, potensi dari solusi yang kita berikan. Nah, itu sebenarnya kayak arahan sih sebenarnya untuk bahan diskusi kita biar kayak terarah gitu. Nah, kalau bisa nih, kalau waktu FGD itu atau LGD nanti ya fokus di sini aja biar nggak kemana-mana, biar kita punya satu output dari diskusi kita itu apa gitu. Biasanya nih di akhir itu ada kesimpulan dari pertanyaan yang diberikan atau dari arahan yang tadi ada permasalahan, solusi, kemudian potensi resiko. Nah, itu bisa disimpulkan nantinya di akhir gitu. Mungkin kalau aku sedikit tambahan ya guys ya. Kalau pas di forum diskusi itu kan kita berhadapan dengan 7 rekan lainnya ya. 7 rekan lainnya dan kita nggak tahu role mereka itu mereka apply yang mana. Iya, benar. Menurut gua gitu ya, yang mungkin bisa jadi ya, ini baru prediksi liar dari saya, ini bisa dipercaya bisa tidak gitu kan. Ya betul tadi yang sebelumnya disampaikan sama Mbak Kartini ya, jadi case yang diangkat itu adalah case yang sifatnya manajerial gitu ya, maksudnya kayak terkait mungkin bisa jadi marketingnya atau SDM-nya dan lain-lain. Kalau aku kemarin itu masalahnya tuh di SDM. Kamu apa? Iya sih, SDM juga. Nah, aku juga SDM. Nah, di sini itu tuh memposisikan diri kita sebagai problem solver dan gimana sih cara kita untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Jadi kita harus berpikir strategik, harus tahu resiko dari setiap keputusan. Dan case yang dibawa itu ya seputar manajemen gitulah ya. Manajemen Gitu. Bisa di hal operation, yang jelas itu yang ilmu-ilmu general ya, nggak mungkin kayak nggak spesifik satu ilmu sih sebenarnya. Gimana cara ngoding gitu ya? Enggak sih, enggak. Kalau itu mah bukan diskusi. Soalnya kan yang ikut FGD kan kita nggak tahu dia role-nya apa gitu. Oke, gitu sih guys, paling guys. Tipsnya apa Mbak Siva? FGD. Ya. Oh iya, tips and trick dari aku yang pertama itu adalah kalau aku pribadi karena case yang dibawa di FGD maupun LGD itu mungkin nanti arahnya ke manajerial dan itu selinier gitu ya, linier dengan jurusan aku. Jadi aku tuh harus banyak-banyak belajar hal-hal basic dari manajemen gitu. Kayak start dari purpose, visi, misi, strategi, kemudian KPI-nya apa, kemudian environmentalnya apa, bagaimana, terus di dalamnya juga ada stakeholder kan banyak banget ya. Gimana sih caranya biar suatu organisasi itu berjalan dan bisa mencapai kepuasan seluruh stakeholder, itu kan susah banget ya. Iya. Itu sih, jadi kayak basic manajemen itu tuh kita harus pelajari, setidaknya ada basicnya, setidaknya ada framework yang kita pegang. Kalau bisa pakai buku atau sumber sih, itu yang menurut aku bisa jadi pegangan dan itu bisa jadi bahan untuk penguat lah ketika teman-teman memberikan pendapat. Jadi teman-teman misalkan dalam diskusi teman-teman bisa membawa menurut framework bla 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 yang saya baca dari bla 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 gitu. Itu tuh menurut aku kayak lebih bisa didengar gitu menurut aku ya. Iya, kalau ada sumber atau landasannya lah intinya ya. Jadi kita kayak nggak asbun gitu loh. Kadang tuh kalau misalnya orang kayak asbun gitu kayak
ngedengerinnya kayak hah gitu. Gitu sih, ini itu tips yang pertama dari aku. Tips yang selanjutnya mungkin bakal ini. Kalau tips dari aku lebih ke teknisnya aja sih waktu memberikan pendapat. Nah, kalau dari aku tuh sepengalaman aku ya, kalau kalian sedang diskusi itu jangan sampai kalian itu pasif. Kalian harus aktif. Nah, tapi aktif di sini kalian jangan terlalu dominan karena ini tuh diskusi satu grup, bukan diskusi kalian sendiri gitu kan. Apalagi ini LGD kan leaderless ya, tanpa pemimpin. Jadi semuanya itu punya kesempatan sama untuk memberikan pendapat. Nah, ya itu sih untuk teknisnya. Nah, kalau kalian udah ada di diskusi, kalau ada temen yang memberikan pendapat, jangan sampai kalian itu menyalahkan pendapat orang lain atau mematahkan pendapat orang lain. Utamakan untuk memberikan apresiasi dulu ke pendapat orang lain gitu. Kalau emang pendapatnya itu berbeda dengan pendapat kalian. Kalau dari aku itu sih. Ya ibaratnya kita itu tuh kayak ibaratnya satu tim gitu. Gimana sih baiknya satu tim itu tuh udah menjalankan diskusi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama gitu. Nah, harusnya ada basic ilmu ya, skill, hard skill, soft skill yang memang mumpuni gitu ya untuk bisa mencapai output yang efektif dan efisien kayak gitu. Gitu sih guys dari kita terkait FGD atau LGD atau LGD gitu. By the way guys, menurut aku ya, posisi dalam menjawab itu tidak menentukan urutan dalam menyampaikan pendapat itu tidak menentukan teman-teman lolos atau tidak ya. Sebenarnya ketika teman-teman, menurut aku ketika teman-teman mendapatkan kesempatan berbicara di awal atau mungkin di akhir, itu kesempatannya menurut aku lebih besar gitu. Walaupun memang ketika teman-teman memang sudah basicnya udah bagus, terus teman-teman berada di urutan tengah juga nggak apa-apa sih sebenarnya, punya probabilitas yang sama. Cuman kayak aku merasa kayak pengalaman kemarin itu yang urutan awal sama awal atau akhir itu kayak menurut aku ya lebih berpeluang aja sih. Cuman ya nggak menutup kemungkinan ya guys, ini mungkin bisa dipatahkan. Ada tambahan bakat ini? Iya, udah sih gitu aja. Oke, semangat ya guys. Yang penting tuh yang pede gitu ya. Iya, pede aja sih pokoknya. Dan etikanya dijaga gitu. Iya benar, etika waktu diskusi. Oke, kita next ya guys. Ke yang kelima, yaitu esai bidang nih. Gimana nih Mbak Siva? Gambarannya gimana ya? Gambarannya tuh kita dikasih case ya. Iya, ada case. Atau ada soal lah. Ada soal. Kayaknya kita beda sih ya kemarin tuh. Iya pasti beda sih, soalnya kan kita dari joprol yang beda. Iya gitu benar. Kan? Kamu joprolnya apa kemarin tuh? Kalau aku kemarin joprolnya itu ambil data center dan itu masuk ke digital platform NIT. Nah kalau itu tuh emang ini sih guys, lebih ke teori, lebih ke teknik gitu. Kalau Mbak Syifa? Kalau aku joprol aku tuh program and project management. Dan untuk case, jadi aku dikasih case gitu sih, kayak case misalkan ada sebuah kejadian di perusahaan gitu kan, terus ada peluang-peluang apa gitu. Maksudnya intinya tuh kayak gue lupa sih soalnya tepatnya tuh kayak gimana, cuman intinya kalau aku tuh nggak teori gitu loh. Aku tuh pertama disajikan case, baru ngejawabnya pakai dasar teori gitu. Dan ngejawab case-nya itu tuh aku pakai, sebenarnya ada dua opsi sih yang ditawarkan sama panitia. Yang pertama itu bisa lewat Word yang di PDF-kan, terus yang kedua itu bisa pakai PPT. Iya, pakai PowerPoint. Nah karena aku itu kemarin kayak nggak tahu ya, ini sebenarnya rada riskan sih, karena aku tuh males nulis nulis di Word. Kalau Word itu kan kalau misal kita nulis kan nulis yang kayak, menurut aku tuh Word itu kayak kata-katanya harus komprehensif gitu loh. Kalau kata-katanya kayak
sedikit. Itu Iya kayak sih, lebih enak di PowerPoint PowerPoint sih. kan. Dan Iya. gue tuh kayak kemana tuh daripada gue banyak-banyak gitu kan, terus belum tentu bener, mending gue PPT gitu. Iya, bener. PPT dan cuma poin-poin aja guys. Itu sih, dan alhamdulillah kayak alhamdulillah gue lolos gitu. Ya itu sih kalau tips and trick dari aku tuh, teman-teman harus punya basic keilmuan tentang bidang teman-teman Iya. sih. Bidang yang kalian ambil, Oh. jabral yang kalian ambil. Jawabnya mesti pakai, kalau bisa banget tuh harus ada sumbernya dari buku kah, dari jurnal kah, kayak gitu. Dan ini bisa browsing gak sih? Bisa. Bisa ya? Kemarin itu kalau nggak salah waktunya dikasih 1 jam ya. Oh, untuk kejawab ya? Ya, untuk kejawab. Mm-mm. Terus boleh buka internet bebas gitu. Kalau aku kemarin karena aku ambilnya ini kan digital platform itu, soalnya emang bener teori sih, dan itu emang harus ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya itu yang perlu dipertanyakan, kamu dapat ini dari mana gitu kan. Cuman emang kalau kalian menjawabnya itu harus menggunakan bahasa kalian sendiri gitu, sepemahaman kalian gitu. Sumber itu untuk dasar kalian tahu lah gitu, teorinya kayak gimana gitu. Nah, yang ditanyakan sebenarnya cara kalian menyampaikan gitu dari teori yang ada gitu. Kalau aku kemarin ini sih karena butuh cepet ya kan, teori ya kan banyak, jadi ya udahlah di Word aja aku PDF-in, baru deh aku upload gitu. Kau berapa lembar kemarin dibuat? 2 lembar kayaknya. Waduh, banyak banget ya guys. Soalnya kan teori ya gitu. Iya. Aku tuh 7 lembar deh Kak. Tapi kan PPT, cuma poin-poin aja gitu. Tapi ya nggak apa sih guys, asalkan teman-teman bisa menjelaskan dengan baik, ada dasarnya gitu. Atau enggak kalau misalnya teman-teman bingung nih dapat gambaran basic bidangnya dari mana, ya teman-teman coba dimulai dari deskripsi requirement job role teman-teman Iya benar gitu. tuh. Itu ada keyword apa aja sih, itu di list. Habis itu teman-teman cari keyword itu di Google, download buku-bukunya atau jurnal-jurnal terkait atau isu-isu terkait. Nah teman-teman dari situ tuh bisa jadi bahan gitu sih dari aku. Ada tambah lagi ya? Cukup kayaknya udah cukup banyak. Oke, next Ya, ini ke nomor 6, yaitu tes METTL. bacanya gitu ya. Nah, aku sebenarnya juga lupa nih kepanjangannya METTL tuh apa. Tadi belum sempat nyari sih, udah nyari tapi belum ketemu. Pokoknya tesnya ini tuh sebenarnya enggak wajib untuk semua peserta ya, hanya beberapa peserta yang mengambil. Biasanya itu yang ambil digital platform sama digital connectivity kalau nggak salah, atau enggak yang digital platform aja, aku lupa sih. Pokoknya yang skill yang banyak teori-teori gitu deh, yang banyak codingan gitu-gitulah. Nah, karena aku ambilnya data center, itu kan ada codingan, terus apa. Nah, tapi aku nggak ngambil data center nih kemarin, aku ambil yang lain. Aku ambil data science, karena aku ada basic pelatihan data science, jadi masih ingat lah kayak gimana gitu ngerjain data science. Nah, di sini itu kemarin kalau aku karena ambil data science, itu soal METTL kayak dikasih soal ngoding, terus pilihan ganda dan juga esai. Ada 2 ya jenis soalnya ya. Satu soal 1 kali tes, tapi itu kayak apa ya, halaman pertama coding, halaman kedua pilihan ganda, halaman ketiga esai gitu. Jadi kayak campur aja sih. Nah, ini tuh emang bener-bener kalian punya basic ini sih gitu. Nah, kalau karena aku kemarin harus ambil ya, aku ambilnya data science karena aku punya basicnya ini. Nah, tapi kalau yang kayak Mbak Syifa mungkin itu nggak harus ambil ini, itu nggak diwajibkan gitu. Aku nggak ikut. Ya, karena emang nggak diwajibkan gitu. Iya, apa ya gitu kan. Tapi ada tuh temen aku kemarin yang dia nggak diwajibkan ambil ini, tapi ambil gitu dia ambil karena dia dengan alasan. Iya, dengan alasan barangkali dia bisa nambah nilai gitu kan.
Iya, nggak tahu juga sih. So, kamu tim mana guys? Tim yang ngambil atau nggak ngambil ketika ada pilihan untuk bisa mengambil gitu. Nanti bisa drop komen kalian di bawah ini ya. Udah sih itu aja. Ya mungkin itu aja guys penjelasannya yang cukup panjang ini. Nah, untuk selanjutnya terkait online interview dan MCU. Nanti insya Allah next video aja ya. Mungkin itu aja dari kami. Kami mohon maaf kalau misal ada kesalahan berkata gitu ya, atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, atau ada soal-soal yang kurang, kalian bisa komen di bawah. Iya, mohon koreksinya ya guys ya. Thank you, semangat buat teman-teman yang mau tes. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Amin. Ya, see you di next video ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.